Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saat ini pemerintah sudah menetapkan kebijakan kurikulum merdeka dengan slogannya Merdeka Belajar. Esensi dari Merdeka Belajar adalah bagaimana pendidikan itu yang memerdekakan. Inti dari pendidikan memerdekakan itu bagaimana proses pendidikan itu yang berpihak pada peserta didik. Dengan kata lain, peserta didik ditempatkan sebagai subjek pembelajar yang mempunyai kedudukan yang setara dengan guru. Saat ini mungkin kita sering mendengar kasus dalam tanda petik perselisihan antara guru dengan siswa. Ada guru yang dalam tanda petik bersikap keras pada siswa, begitupun sebaliknya. Itu adalah indikator belum dipahaminya ataupun belum diterapkannya kurikulum merdeka. Karena esensi dari kurikulum merdeka adalah bagaimana antara guru dan siswa mempunyai kedudukan yang setara, yang sejajar. Siswa bukan lagi objek pembelajar, tapi siswa adalah subjek pembelajar. Untuk mencapai itu, dalam prosesnya guru tidak lagi berperan sebagai pengajar atau sebagai instruktur, tetapi guru sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan atau penguatan kepada peserta didik dalam upayanya menggapai mimpi-mimpinya. Selain itu juga, peserta didik tidak dipaksa untuk memiliki kecakapan konseptual saja, tetapi lebih kepada kecakapan kontekstual yang mendukung pada proses terwujudnya cita-cita peserta didik. Sahabat-sahabat hebat, guru-guru hebat, pendidikan yang memerdekakan juga memungkinkan guru dan sekolah untuk melakukan berbagai macam inovasi. Sehingga pola pendidikan yang dilakukan di satu satuan pendidikan mungkin saja akan berbeda dengan satuan pendidikan lainnya. Guru dan kepala sekolah tidak takut untuk melakukan inovasi. Pertimbangan utamanya adalah ketika guru melakukan inovasi adalah kebutuhan peserta didik. Tidak ada pertimbangan yang lain. Begitu pula dalam penyusunan kurikulum. Satuan pendidikan harus mengkontekstualkan draft kurikulum yang tidak disampaikan oleh pemerintah. Kontekstualisasi kurikulum tersebut tentu saja harus berdasarkan pada kebutuhan peserta didik. Apabila tidak sesuai, sekolah harus berani merevisinya atau bahkan menggantinya dengan yang relevan. Inti dari pendidikan yang memerdekakan kawan-kawan adalah bagaimana terimplementasikannya pendidikan yang menyenangkan. Peserta didik secara bebas mengeksplorasikan pemahamannya tanpa dihantui oleh rasa takut. Tugas guru adalah menuntun atau memfasilitasi peserta didik untuk mengoptimalkan potensinya, minatnya, dan bakatnya sesuai dengan cita-citanya. Oleh karena itu, praktik-praktik yang menghambat terwujudnya pendidikan yang memerdekakan itu mesti kita hilangkan atau kita tinggalkan. Misalnya kebijakan ujian akhir semester atau kebijakan ulangan sumatif yang terjadwal dan terfokus pada aspek kognitif saja, itu mesti kita evaluasi atau bahkan kita tinggalkan. Kemudian tata tertib sekolah yang mengekang kebebasan siswa untuk berekspresi dan mengeksplorasi pemahamannya, itu juga mesti kita tinjau kembali. Atau pola reward and punishment itu harus diganti dengan penerapan budaya positif. Apabila tiga hal yang contoh yang saya sampaikan tadi dapat dihilangkan, maka pendidikan yang memerdekakan bisa dijalankan dengan maksimal. Pendidikan yang memerdekakan merupakan sistem pendidikan yang otentik, yang merupakan sebuah praktik kebebasan daripada menanamkan keterampilan dan pengetahuan yang mengasingkan dan memberatkan peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam
pada guru-guru hebat, kita adalah ujung tombak dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kebutuhan murid adalah prioritas kita. Keberhasilan murid adalah keberhasilan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.